Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Heri Kombi Channel, kembali lagi di channel YouTube Heri Kombi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat layanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau di rumah sakit. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan tentang apa saja manfaat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, di video kali ini sahabat akan mendapatkan informasi tentang manfaat-manfaat layanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau di rumah sakit ya. Apa saja sih manfaat layanan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan? Yang pertama adalah rawat jalan. Jadi, rawat jalan di rumah sakit ini mencakup konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis. Jadi sahabat, kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama konsultasinya hanya ke dokter umum, di rumah sakit sahabat tentunya memiliki hak untuk konsultasi dengan dokter spesialis. Misalkan mau ke dokter spesialis anak, spesialis bedah, penyakit dalam, ya ortopedi, itu bisa sahabat dapatkan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan dokter spesialis ya. Selain konsultasi, sahabat juga punya hak untuk diberikan pemeriksaan oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Apa indikasi medis atau kebutuhan medis? Yang selanjutnya adalah tindakan diagnostik dan obat. Sahabat berhak ketika membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan untuk menegakkan sebuah penyakitnya apa, diagnosisnya apa, ya harus dilakukan ronsen, harus dilakukan pemeriksaan lab. Selama itu indikasi medis, bukan atas permintaan sendiri, itu dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan obat-obatan, tentunya obat-obatan yang dibutuhkan, bukan obat-obatan yang sahabat inginkan, gitu ya. Jadi obat-obatan di sini adalah obat-obat yang dijamin di BPJS Kesehatan, obat-obatan yang memang sesuai indikasi medis. Yang selanjutnya untuk rawat inap, sama, sahabat juga memiliki hak untuk rawat inap. Ketika sahabat Heri Kombi Channel sakit dan ternyata harus dilakukan rawat inap, sahabat punya hak untuk rawat inap. Mencakup apa? Rawat inap ini yang pertama adalah akomodasi sesuai hak kelas rawat inap. Jadi misalkan sahabat Heri Kombi Channel terdaftar sebagai peserta PPU, pekerja penerima upah, karyawan swasta ya. Biasanya hak kelasnya itu adalah kelas 1. Jadi sahabat berhak untuk dirawat inap di ruangan kelas 1. Atau pekerja mandiri punya hak di kelas 2. Maka berhak mendapatkan perawatan di ruangan kelas 2. Yang selanjutnya adalah visit dokter. Biasanya kalau rawat inap dokter akan visit. Visit itu berkunjung ya, memeriksa, mengecek ruangan, menanyakan kondisi sahabat apakah sudah baikan, dicek perkembangan kesehatannya. Nah itu juga dijamin pembayarannya oleh BPJS Kesehatan. Tindakan penunjang diagnostik sama ya, seperti rawat jalan. Ketika sahabat membutuhkan pelayanan diagnostik harus dirongsen, harus dilakukan patologi anatomi atau PA, pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Selama itu indikasi medis dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan obat-obatan, entah itu obat injek ya yang dimasukkan melalui infus maupun obat-obatan yang oral yang diminum ya. Selama itu indikasi medis itu dijamin oleh BPJS Kesehatan ya. Obat ya, untuk obat ini adalah sesuai formularium nasional ya yang masuk ke dalam paket Indonesia Cashback Group atau disingkat INNASIBIJIS. Ya, untuk obat di luar paket INNASIBIJIS yang dijamin itu seperti untuk obat-obatan penyakit kanker, hemofilia, thalassemia dan obat-obatan kronis itu kalau memang indikasi medis dan belum masuk ke Polnas dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, lalu apa lagi yang dapat dijamin di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan? Alat kesehatan. Nah, buat sahabat nih kayak saya pakai kacamata ya. Kacamata ini dijamin oleh BPJS Kesehatan sahabat. Selama memang itu indikasi medis dan ada rekomendasi dari dokter spesialis mata untuk menggunakan kacamata. Nanti dari rumah sakit biasanya akan diberikan rujukan yang ada SEP-nya ya untuk dibawa
ke optik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Alat bantu dengar juga dijamin diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan. Tangan dan kaki palsu, selama itu indikasi medis, itu juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Gigi palsu ya, itu kalau indikasi medis, karena kalau nggak ada giginya sakit, bukan karena ingin ganteng atau cantik, itu juga dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Korset tulang belakang, kruk penyangga tubuh, dan penyangga leher. Nah, alat-alat bantu tersebut, kalau memang itu indikasi medis atas rekomendasi dokter yang menangani, maka dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya adalah ambulan. Ketika sahabat dirawat di salah satu rumah sakit, ternyata di rumah sakit tersebut harus dilakukan rujukan dan pasien harus diantar dengan ambulan. Nah, ambulan ini dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi sahabat tidak perlu bingung mencari-cari ambulan, bayar ambulan, semuanya sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, mungkin itu informasinya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan pemahaman sahabat Herikombi Channel ya, dimanapun berada. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar sahabat bisa mendapatkan informasi update seputar jaminan kesehatan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.